Cek 1 2, cek. Cek 1 2, ya. Selamat sore Bapak Ibu yang berbahagia semuanya, para Romo, Ramani. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Namaste, Namo Sakyamuni Budaya, Namo Budaya. Hari ini adalah giliran saya untuk membawakan sebuah materi. Materi ini enggak lama, paling-paling sampai jam 9 lah ya. Oh, kelamaan ya. Baik. Saya mohon dimaklumi kalau saya banyak menggunakan bahasa Inggris karena biasanya bayaran saya dalam dolar, biasanya begitu. Ini saya berdiri di sini cukup oke kah? Terlihat? Bisa terlihat ya? Baik. Saya ucapkan terima kasih pada sebelah sini ya, Pak Sarwan, Romo Sarwan dan Venerable Ajita yang mengundang saya dan mungkin memprovokasi untuk membahas tentang apa yang disebut sebagai divination, prediction atau yang kita kenal dalam hal ini adalah metafisika. Saya juga lihat wajah-wajah yang saya kenal, ada teman-teman saya, ada orang-orang yang saya kenal dan saya bukan orang asing di Wihara Pluit Tamasuka, ya Romo, dari tahun sejak awal berdiri sudah aktif dengan para teman-teman untuk membuat yang kalau mungkin Bapak Ibu tahu namanya kesan bergema yang zaman dulu di TVRI. Setiap mimbar agama Buddha dan sebagainya itu ada kesan bergema, saya turut beserta di sana. Nah, kali ini saya pulang kandang lagi ceritanya ya, saat ini di sini. Baik, dengan topik hari ini tentang the wisdom of karma versus divination and prediction. Kita akan bongkar satu persatu, apa sih yang dimaksud dengan karma, divination, ini apa ya? Ini mungkin kue ongol-ongol atau apa, sejenis itu mungkin. Kita lihat saja. Oh, ini tentang diri saya cantumkan ini biar kelihatan pintar ya, biar agak serem sedikit. Jadi basis saya adalah saya sudah menjalani 17 tahun, jadi ini di tahun 18, masuk ke tahun ke-18 sebagai hipnoterapis. Jadi hipnoterapi yang saya lakukan itu membantu begitu banyak berbagai kasus permasalahan, mulai dari trauma, kemudian merasa tidak bisa sukses, bahkan sampai yang mungkin kucingnya hilang, dia stres dan sebagainya, jadi melakukan itu. Dalam proses itu ternyata saya menemukan bahwa ternyata apapun yang kita pelajari di dalam hidup kita, ternyata pasti memiliki namanya limitation atau keterbatasan. Sehingga dari sana saya mulai mempelajari lagi berbagai metode untuk melakukan namanya sinergi, antara lain kinesiologi dan kemudian masuk ke metafisik. Nah, apa sih disebut dengan metafisik? Metafisik itu artinya yang di dalam bahasa Inggris namanya beyond physics, artinya di luar dari fisika murni. Fisika murni itu seperti apa? Fisika murni itu adalah seperti misalnya hukum gravitasi yang bisa diukur dengan Newton dan lain-lain. Jadi artinya ada kalibrasinya, bisa diukur dengan Pythagoras dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sesuatu yang saat ini di masa kita belum bisa diukur, belum ada kalibrasinya, maka dia disebut sebagai pseudoscience atau yang namanya meta atau beyond seperti itu. Bukan berarti kita tidak memiliki kalibrasinya. Saat ini belum ada ilmu pengetahuan atau metode yang mampu untuk mengukur. Sebagai sebuah contoh, saya akan menceritakan sebuah kisah yang walaupun agak seram dan menyedihkan. Kisah ini terjadi kira-kira di tahun 2000 atau mungkin sekitar 2001 lebih tepatnya. Dan ini terjadi di Jepang. Ada seorang perumah tangga laki-laki pada saat suatu hari di pagi yang normal, tiba-tiba dia merasa perasaan tidak enak. Kemudian dia kok nggak enak terus ya, perasaan ada apa ya. Dia telepon ke rumah, nggak diangkat-angkat. Akhirnya dengan sangat terburu-buru dia pulang ke rumah dan mendapati, begitu dia pulang rumah, dia mendapati istrinya berlumuran darah dengan anaknya baru berusia 2 tahun yang berdiri kaku. Nah, pada saat itu dia juga syok dan apa yang dia lakukan? Dia melapor ke polisi dan saat itu tidak bisa ditemukan siapa pembunuhnya, tidak ada CCTV dan lain-lain. Apa yang laki-laki ini lakukan? Dia putuskan untuk keluar dari rumah itu, tapi tidak mengubah sama sekali tatanan rumah yang ada dan dia tetap membayar sewa kepada si pemilik rumah selama kira-kira 24 tahun. Dia bayar terus-terusan dengan orang-orang merasa dia ini seorang yang aneh. Kenapa? Karena kenapa kok sewa rumah itu terus, rumah yang dengan kondisi yang mengerikan, kok nggak diapa-apain?
Tapi dia punya maksud, dia tidak menyerah, dia cari terus si pembunuh istrinya ini. Dan kepolisian bilang mereka tidak bisa menemukan karena teknologinya belum ada di saat itu. Jadi akhirnya dia tetap terus ke media sosial dan lain-lain sampai satu titik. Ternyata kepolisian bilang kali ini kami bisa mencoba untuk mencari. Akhirnya adalah apa? Ada satu tanda bukti satu-satunya yang tidak boleh disentuh, yaitu gelas berisi kurang lebih minuman mungkin susu yang diduga itu pernah diminum oleh ada seseorang yang datang ke sana dan mungkin bertamu dan minum dan diduga itu adalah pembunuhnya. Dan kepolisian melakukan penelitian forensik ya, dan dicek dari air liur dan sidik jari aja saat itu nggak bisa karena mungkin dia pakai sarung tangan. Tapi dari air liur dan ditemukan ternyata ada data bahwa ini dilakukan oleh seorang wanita yang tinggal tidak jauh dari tempat dia tinggal. Ditemukan, maksudnya diciduk, ditanya, diinterogasi, ternyata benar dialah pembunuhnya. Atas dasar apa? Si wanita ini mengaku karena dia ini suka sama si laki-laki ini tapi cinta bertepuk sebelah tangan dan dia sangat cemburu akhirnya dia bunuh dengan begitu saja, dia mengakui. Nah ini sebuah kisah yang membuat saya merenungkan bahwa di tahun 2001 di saat itu menurut beritanya belum ada teknologi yang mampu melakukan kalibrasi kenapa atau siapa yang melakukan pembunuhan padahal buktinya ada. Pada saat di 2000 berapa itu ya, 24 tahun kemudian, ya katakanlah di tahun 2025 berarti, saat si anak sudah berusia 26 tahun ketemu ternyata, sama. Apa yang kita rasakan saat ini adalah sebuah hal yang tahayul, sebuah hal yang kita mungkin belum bisa terima, karena itu tidak bisa dibuktikan dengan yang namanya ilmu pengetahuan yang sekarang. Bisa jadi kita belum menemukan kalibrasinya, belum menemukan teknologinya, maka kita bilang ini adalah bukan ilmu pengetahuan yang benar seperti itu. Atau katakanlah kita bilang dalam hal dharma ini tidak sesuai dengan dharma dan sebagainya. Padahal dharma itu melintasi waktu, seperti demikian. Jadi saya melakukan sampai saat ini melakukan begitu banyak setiap harinya untuk sesi terapi, melakukan dengan berbagai teknik dan metode. Oke, sekarang kita kupas ya, karena saya akan terus saja langsung. Kalau misalnya nanti pertanyaan mungkin ada sesinya ya Romo ya. Jadi karma itu tentang apa sih? Karena judulnya adalah karma versus prediksi ataupun divinasi. Itu karma adalah kita tahu, karma adalah perbuatan, titik, itu saja. Arti dari karma adalah perbuatan. Kalau kita mau lebih jelas lagi, karma adalah suatu sebab yang menghasilkan akibat, itu karma. Kemudian kalau kita tanya tentang divination atau prediction, itu dalam bahasa Indonesianya adalah ramalan atau perakiraan. Saya pribadi sendiri membaca kata-kata ramalan, rasanya saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan namanya ramalan. Karena prediksi, divinasi atau divination atau ramalan, itu kalau di zaman dulu itu adalah sebuah praktik yang melibatkan yang namanya okultisme. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu di sini okultisme yang melibatkan namanya upacara dan ritual tertentu, bahkan sampai saat ini mungkin masih ada ya, cuma tidak diekspos saja. Dan divinasi ini akan melahirkan atau menghasilkan yang namanya prediksi atau perakiraan. Apakah kita alergi dengan namanya perakiraan? Tidak. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika itu selalu melakukan namanya ramalan. Ramalan apa? Ramalan cuaca, karena ada data. Tapi kalau misalnya di Wikipedia dan linguistik yang membahas tentang apa perbedaannya? Perbedaannya adalah mereka mengatakan kalau perakiraan itu melibatkan yang namanya data. Data-data yang bisa dibilang memang valid. Kalau yang divinasi atau ramalan itu bisa dibilang tidak memiliki data dan hanya tergantung dari siapa yang meramalkan, ceritanya gitu. Padahal kita tahu, kalau kita bilang kita alergi dengan ramalan dan sebagainya, banyak sekali para bijaksana termasuk Buddha melakukan ramalan. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu namanya Guru Padmasambhava, pernah tahu? Guru Padmasambhava yang membawa katakanlah ya mengajarkan Buddhisme di Tibet dengan lebih kuat lagi. Beliau berkata bahwa ketika ada burung besi terbang di udara dan kuda-kuda berlari di katakanlah besi, saat itulah Buddhisme akan menyebar ke barat. Itu adalah apa?
Tidak ada yang namanya datanya, itu berarti adalah ramalan. Itu adalah divination namanya, seperti demikian. Sampai sini jelas ya? Baik, sekarang kita lihat praktik, yaitu divination di masa lalu. Banyak sekali menggunakan hal-hal yang bisa dibilang orang, kalau mungkin di sini pernah tahu film-film yang menggunakan kayak film vampir ya, vampire ya, menggunakan mausan, teknik-teknik yang pakai ayam hitam dan sebagainya, itu praktek-praktek yang bisa dibilang dikaitkan dengan praktek divination di masa lalu. Tapi di saat sekarang, divination maupun prediction, ramalan dan perakiran, itu beda tipis batasannya, sangat tipis. Kalau saya sendiri melihat yang namanya divination maupun prediction, buat saya pribadi itu menurut saya adalah sebuah trilogi. Trilogi dari apa? Saya mengatakannya sebagai kosmologi, atau kosmologi ini ada ilmu tentang perbintangan, tentang planet, tentang bulan, tentang katakanlah formasi rasi bintang. Kita bilang, wah itu tahyul sekali ya. Saya bilang kalau itu tahyul karena kita belum tahu atau kamu belum tahu. Tapi saat kamu sudah tahu, kamu tidak akan mengatakan itu tahyul. Contohnya apa? Para pelaut-pelaut ketika mereka ingin pergi ke utara, mereka akan lihat namanya Big Dipper Star, North Star, dia akan lihat ada di mana di sana. Para petani melakukan masa tanam, musim untuk katakanlah untuk panen, itu kapan? Itu dari bintang. Kemudian juga dari apa itu namanya? Ulat yang worm ya, yang mulai dia mulai mungkin di sini atau tahu yang namanya tongcong xiacao, itu yang kalau di zaman di musim dingin dia jadi ulat ya, kalau misalnya di musim panas dia jadi rumput atau daun. Nah mereka melihat fenomena ini, itu adalah sebuah tanda-tanda mereka memiliki kalibrasinya sendiri. Kalau geografi ini bicara tentang tata letak bumi, ilmu air, ilmu yang angin dan sebagainya yang kita kenal feng shui, kita kenal atau hong shui lah. Kamu bisa hong shui ya? Nah, bukan, saya bilang saya belajar geografi seperti itu. Maksudnya geografi seperti apa? Contohnya, kalau rumah tusuk sate, wah jangan, itu nggak bagus gini. Kalau saya mikirnya sih susah laku ya, kalau rumah ditusuk sate. Mendingan jangan cari yang di situ, kecuali kamu mau buka tempat yang untuk misalnya untuk spirituality seperti cetia, wihara, justru harus di sana. Jadi lebih bagus, lebih terlihat seperti demikian. Dan terakhir adalah tentang psikologi. Itu psikologi adalah tentang bagaimana kita berperilaku dan bagaimana kita bersikap. Jadi menurut saya divinasi atau divination prediction saya lebih melihatnya sebagai kosmologi, geografi dan psikologi seperti ini. Nah, sementara di asli ilmunya sendiri ternyata terkorelasi juga. Saya bilang menarik juga ya. Why? Karena ternyata di ilmunya ada yang disebut sebagai Cosmic Trinity. Cosmic Trinity itu terdiri dari yang namanya Tian, Ti, Ren. Jadi heaven, earth sama man. Jadi orang-orang Tiongkok ribuan tahun yang lalu mereka sudah menemukan tentang adanya fenomena ini. Nah Tian, Ti, Ren ini artinya apa sih? Kita kupas satu-satu. Kalau Tian itu heaven, itu artinya apa? Bicara tentang masa depan. Kemudian bicara tentang destiny, itu adalah destiny adalah namanya nasib ya. Kita punya peruntungan, kita punya tanggal lahir. Oh kamu terlahir ternyata kamu sionya sio kucing, gitu ceritanya gitu ya. Atau kamu terlahir dengan uratnya urat nadi kaya raya nih. Wah kalau saya gimana Pak? Wah kalau kamu ya aduh ini urat nadinya katanya 7 turunan menjadi kaipang. Tahu kaipang ya? Kaipang, pengemis gitu. Dia bilang, aduh lemas langsung. Ya jangan takut, kamu keturunan ke-8, berarti kamu bukan kaipang. Gitu, ceritanya begitu ya. Itu kan psikologinya. Nah, ini dari Tiannya, heaven, tentang timing, tentang waktu, tentang passion. Nah, ilmu yang saya tahu adalah tentang Yi Jing, Pa Zi, dan Jimen Tun Jia. Nah, ini ada ilmu-ilmu yang menarik, nanti kita masuk ke sana ya. Ada yang tahu cerita tentang trilogi Samkok? Samkok di sini mungkin tahu ya. Mereka menggunakan teknik yang sama untuk menang perang, bahkan sekarang dipakai untuk berbisnis. Bahkan untuk mengetahui saya nanti mau meeting Pak, kelihatannya kita mau dihajar nih sama si CEO kami nih, saya mesti gimana Pak? Ya itu, ilmunya ada, pakai ilmu Cimentun saya lolos, ceritanya gitu ya. Tapi saya tanya, kamu salah nggak dulu gitu? Kalau salah nggak boleh, harus dihadapi ya, seperti itu. Ada lagi yang namanya Earth.
Earth ini adalah bicara tentang masa lalu. Kalau kita bicara tentang kehidupan sebelumnya, berarti bahasanya masa lampau. Kalau masa lalu adalah masa jati diri kita, tapi mungkin sebelum-sebelumnya, mungkin saat kita remaja atau anak-anak ya. Kemudian ada bicara tentang environment, lingkungan, dan situasi kita. Kesempatan, dan ini bicara tentang feng shui. Kalau man itu bicara tentang ya action kita, keputusan kita, mindset kita, strategi, belief system, dan sebagainya. Jadi orang Tiongkok ribuan tahun yang lalu dia sudah tahu bahwa filosofi Tiantiren itu mengisi kehidupan manusia dan semua yang ada di bumi ini, ceritanya gitu. Kok bisa? Coba kita bermatematika sedikit ya. Siapa yang matematikanya merah di sini? Mungkin ada? Oh, saya pernah matematika merah karena berantem sama gurunya zaman dulu. Oke, dalam hukum semesta, universal rules, Cosmic Trinity ketika hadir bersama-sama yang disebut sebagai Tiantiren, heaven, earth, sama man, langit, bumi, dan manusia, maka sebentar terjadilah yang namanya suatu kejadian terjadi. Kalau tiga ini hadir, sebuah kejadian terjadi. Tiga-tiga ini hadir, katakanlah yang namanya impian terwujud. Tiga-tiga hadir, maka namanya sejarah tercipta. Seperti apa sih batasannya? Kalau misalnya hanya satu atau dua saja dari Cosmic Trinity, yaitu hanya langit dan bumi, atau langit dan manusia, atau bumi dan manusia, maka katakanlah dalam tanda petik tidak ada yang terjadi. Nggak terjadi apapun menurut mereka. Saya bilang, masa? Saya kan kalau belajar orangnya sangat kritis. Saya kadang-kadang suka disebelin sama guru-guru di Singapura atau Malaysia. Karena setiap kali saya tanya sampai ke ujung, sampai dia terdesak, terpojok, ceritanya gitu. Enggak, saya bukan memojokkan orang, saya cuma mau tahu gitu, landasannya dari mana. Mereka selalu bilang, Susilo kan saya Syam Susilo, dia bilang Susilo ya, you always asking, dia bilang gitu. Making our class feel uncomfortable. Bukan begitu master, saya cuma mau tahu, cuma itu aja sebetulnya gitu. Jadi ternyata ketika hanya satu atau dua saja, tidak akan terjadi apapun. Benarkah demikian? Coba kita cek ya. Katakanlah begini, kita kategorikan heaven itu sebagai X, earth sebagai Y, dan man sebagai Z. Pada suatu sore dengan hujan yang lebat di jalanan yang berliku, ya hujan lebat, jalanan berliku, terjadi benturan antara dua sepeda motor. Kalau kita andai-andai, kita ganti ilustrasi sederhananya aja. Hujan sore-sore, ada yang tahu lagu Hujan Sore-Sore ya? Zaman saya mungkin tahu waktu hujan sore-sore ya. Mungkin Ibu Romo. Dalam ilustrasi sederhana, hujan sore-sore itu adalah heaven. Jadi itu adalah namanya timingnya, hujannya, itu berasal dari langit. Jalanan berliku itu di bumi, jalanan yang kelok-kelok itu adalah earth. Dan dua sepeda motor adalah man, manusia. Maka ketika ketika hujan sore-sore, hanya ada hujan sore-sore menyebabkan jalanan berliku menjadi licin. Kalau tidak ada sepeda motornya, dua orang sepeda motor nggak ada, maka tidak akan terjadi benturan ya. Aman-aman aja, betul ya? Artinya hanya ada X dan Y, jalanan berliku walaupun licin karena hujan, tapi nggak ada siapa-siapa di sana, maka tidak terjadi apa-apa. Konsepnya begitu. Oke, sekarang kita lihat lagi. Jika hanya ada jalanan berliku dan dua sepeda motor, tapi tidak ada hujan sore-sore, artinya nggak licin, kemungkinan ya nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi benturan juga, karena jalanannya aman, nggak licin. Kemudian sebaliknya lagi, kalau hujan sore-sore ada dua sepeda motor, tapi tidak di jalanan yang berliku, maka mungkin terjadi benturan. Sampai di sini Bapak Ibu bisa paham ya kira-kira ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang ketika Tiantiren, heaven, earth, man, langit, bumi, dan manusia tidak hadir bersama-sama, maka tidak terjadi apa-apa. Hanya dua saja, satu saja, itu tidak terjadi. Tapi pada kenyataannya perhitungan ini tidak sederhana yang kita pikir loh.
Kita pikir, tapi kejadian kan terjadi setiap hari. Yang saya sampaikan kejadian ini adalah sebuah, katakanlah sebuah event yang cukup signifikan. Kalau misalnya tian-tian kita pikirkan seperti itu, kelihatannya semua mungkin kita akan pikir, wah ini nggak ada manusianya, berarti nggak terjadi perampokan, mungkin tidak terjadi kalau manusianya nggak ada. Padahal sayanya ada di sini. Musimnya lagi bagus nih, lagi sore-sore yang indah. Saya ingin melakukan winter sonata sedikit, tapi pasangannya nggak ada. Berarti tidak terjadi romance di sana, nggak terjadi apa-apa. Namun bagaimanapun juga ya, hal yang penting menurut saya adalah bagaimana si manusia Ren bertindak, berkeputusan atau berstrategi. Kenapa begitu? Karena konsepnya adalah Tian atau langit itu mewakili 33,33%. Bumi mewakili 33,33%. Si manusia katanya mewakili 33,33%. Total jadi 100% ya, kira-kira begitu. Benarkah demikian? Jawabannya tidak. Karena saya praktisi ilmu pikiran, bahkan ketika contohnya begini. Kita bicara tentang heaven-nya. Heaven ini ceritanya tanggal lahirnya luar biasa, tanggal lahir raja. Dan kemudian buminya, dia berada di feng shui yang bagus rumahnya dan bahkan pergaulannya ada pergaulan konglomerat. Tapi rennya, manusianya malas-malasan, maka kira-kira dia bagaimana? Mungkin secara beberapa tahun dia akan bagus. Tapi ketika masa berubah, maka karena dia malas-malasan, dia tidak bekerja, dia tidak mencari skill lagi yang lainnya, mungkin dia tidak akan bagus-bagus amat. Nah sekarang kita balik, tanggal kelahirannya yang kita tadi bilang nih tanggal kelahiran Kaipang, katanya, turunan Kaipang ya jelek. Kemudian di buminya, wah ini fungsi rumahnya nggak bagus, tinggalnya di gang, dekat kali yang nggak berjalan. Dan teman-temannya bukan teman-teman yang, bukan orang-orang yang konglomerat dan sebagainya. Tapi manusianya, dia belajar sana sini, dia sangat giat, dia rajin. Maka si manusia ini bobotnya bukan 33,33. Akan tetapi bisa 90%, bahkan lebih. Mengatasi yang namanya kelahiran Kaipangnya dia, atau lingkungan dia yang kurang bagus teman-temannya. Bapak Ibu bisa paham ya maksudnya ya? Jadi yang menentukan adalah Ren. Sama seperti pada saat Pangeran Siddhartha, dikatakan lahir sebagai seorang pangeran. Dan diramalkan dia akan menjadi seorang cakrawartin, seorang raja di raja. Dari seluruh raja yang ada. Tapi ternyata yang terjadi Pangeran Siddhartha berkeputusan berbeda. Dia memutuskan untuk keluar dan menjadi seorang bertapa. Maka segala yang tadinya papanya sudah siapkan dan lingkungan sudah siapkan tidak bekerja untuk membuat beliau menjadi seorang raja di raja. Bahkan menjadi seorang bertapa yang benar-benar hanya memiliki kain di badannya saja. Jadi seperti itu ya kira-kira. Jadi begini. Kenapa bisa sebegitu? Karena manusia dapat memproduksi, menciptakan, mengkondisikan heaven dan earth tadi. Benarkah demikian? Bagaimana caranya? Nah untuk masuk ke sini, saya ingin cerita ini sedikit sekelumit ya. Barangkali mungkin ada yang pernah lihat chart seperti ini. Kalau mungkin pernah lihat namanya Pa Zi chart ya. Pa itu artinya 8, Zi itu artinya karakter. Ini adalah bicara tentang destiny. Jadi orang itu kelahirannya bagus sekali dan sebagainya. Nah saya mau cerita sedikit saja tentang apa yang saya sikapi dengan ilmu prediksi tadi. Saya sikapinya dengan cara saya melakukan sinergi ketika ada orang datang ke saya untuk meminta bantuan konsultasi dan sebagainya. Dia akan bicara banyak. Mungkin saya sudah terapi dia dengan hipnoterapi. Mungkin sudah bagus di saat itu. Tapi ketika itu dia mulai mengeluh dengan kehidupannya dari kondisi sekarang ke depan ini bagaimana. Ya sudah saya bilang, kamu percaya dengan ini tidak? Untuk melihat ini. Dia bilang dia percaya, dia open mind, open heart, maka kita akan lihat. Ada sekitar ceritanya seorang pemuda, umurnya sekitar 24-25. Dia mengalami tahun-tahun yang sulit di masa-masa itu, orang tua bangkrut, kemudian diputus pacar, dan dia merasa tidak punya uang, tidak punya pekerjaan dan lain-lain. Dia pergi ke para praktisi yang lain, ke psikolog dan kemudian juga pernah ke hipnoterapis juga dan disarankan, kemudian dia juga ribut sama orang tua. Setiap hari kebun binatang keluar antara ayah dan anak.
luar biasa sekali. Pada saat itu dia dikenalkan dengan saya dan dia bertanya, Om saya mesti bagaimana gitu dan apa yang sudah kamu jalani? Dia bilang dia disarankan oleh seorang praktisi, saya tidak mendiskreditkan siapapun, cuma disarankan bahwa kamu harus menjauh keluar dari rumahmu, keluar dari orang tuamu. Kamu pergi kos saja dan sebagainya. Menurut Om bagaimana? Ya saya bilang saya hanya bisa membantu kamu dengan proses di kedalaman bawah sadar kalau kamu mau. Saya bilang saya belum siap, ya sudah, tapi saya tetap ingin minta bantuan. Kalau seperti itu saya harus melihat peta hidup kamu dulu. Kalau kamu percaya, saya bilang begitu. Ya saya percaya karena saya akan lihat adalah elemennya. Di sini ternyata terjadi. Yang disebut dengan pilar bulan itu adalah pilar orang tua yang bersangkutan. Kemudian harta orang ini ceritanya adalah hartanya adanya di logam, ceritanya begitu. Nah dia sendiri, ini adalah ayam, ini terlalu teknis ya, nggak apa-apa, saya cuma cerita aja. Saya cuma bilang begini, saya jelaskan begitu, saya bilang gini, kamu harus tahu, ketika kamu keluar dari rumah, kamu tinggalkan orang tua kamu tidak memiliki harta. Jelas-jelas seperti itu. Wah masa iya sih? Kamu lihat aja nanti saya bilang gitu. Why? Kenapa? Karena harta kamu berasal dari orang tua kamu menurut chartnya dia. Bukan kita bilang secara umum ya harta dari orang tua, bukan. Harta kamu dari orang tua kamu pergi dari rumah, kamu tinggalkan harta itu. Jadi apa yang harus saya lakukan dong? Om saya mesti bagaimana? Ya kamu harus menemui orang tua kamu dan berdamai dengan dirimu sendiri dulu. Dan yang pasti kamu tidak boleh pergi. Dan itu terjadi. Untung dia dengarkan, dia tidak keluar dari rumah, dia berdamai dengan dirinya dia sendiri dulu, dengan orang tua yang ada di dalam dirinya dia sendiri, dan akhirnya ternyata mereka bisa bangkit kembali. Baru dia tahu bahwa untung dia tidak tinggalkan orang tua dia. Kalau dia tinggalkan orang tua dia saat itu juga, dia tidak akan jadi siapa-siapa. Saat ini orang ini sudah punya pabrik dan sudah punya usaha yang omsetnya semakin hari semakin naik setiap kali. Karena saya enhance dia melalui peta hidupnya dia. Tapi saya bukan seseorang yang melakukan bahwa, oh kamu begini aja, harta kamu ada di logam ya. Kamu pakai baju yang putih aja atau kamu pakai perhiasan yang banyak. Nggak seperti itu, bukan. Jadi yang dilakukan adalah, contohnya adalah maksudnya seperti ini. Misalnya contoh, orang ini adalah orang katakanlah dia orang logam. Kelahiran dia membuat dia memiliki karakteristik logam yang kuat. Ternyata tidak ada air sama sekali di dalam chartnya dia. Air melambangkan wisdom, kebijaksanaan dan fleksibilitas. Makanya gak heran dia adalah orang yang sangat kepala batu, ceritanya begitu. Kepala batu susah sekali untuk dinegosiasi. Jadi apa yang harus dilakukan? Hadirkan air untuk melemahkan logam itu, karena logam memproduksi air. Jadi apa yang saya harus lakukan dengan air ini? Kamu bolehlah mulai sekarang dan seterusnya, misalnya kamu pada saat bertemu dengan orang atau berbicara, berdiskusi, tidak boleh kamu mengeluarkan pendapat kamu harus dengarkan orang lain dulu. Kalau ditanya untuk berpendapat baru kamu menjawab. Itu adalah kapasitas air untuk bisa melakukan ini. Dan ini ada banyak hal yang teknis ya, kurang lebih seperti itu. Ini tentang fase. Ada lagi tentang ilmu lain. Nah ini adalah ilmu perang yang dipakai di zaman ribuan tahun yang lalu oleh yang namanya Zhuge Liang. Pernah tahu Zhuge Liang? Pernah tahu ya? Siapa yang pernah nonton film Radcliffe 1, Radcliffe 2? Pernah tahu? Pertempuran Tebing Merah. Di Pertempuran Tebing Merah, mungkin bisa cek ya. Sayangnya Netflix sudah diturunkan ya, udah nggak ada ya, mesti cari di tempat lain. Judulnya Radcliffe 1 dan Radcliffe 2, Pertempuran Tebing Merah. Jadi suatu hari, jadi Samkok itu adalah cerita tentang pertikaian antara tiga negara. Jadi yang diwakili oleh Perdana Menteri Cao Cao di utara dengan sangat kuat tentaranya katakanlah 2 juta. Kemudian Sun Chen di selatan dia punya tentara katakanlah 200.000. Nah Liu Bei ini seorang raja yang hanya memiliki katakanlah cuma 10.000 tentara. Pernah tahu Raja Liu Bei yang mengangkat saudara dengan Guan Yi atau Guan Gong kita tahu ya. Guan Yi ya, dan Zhang Fei dan lain-lain. Mereka punya penasihat militer yang bernama Zhuge Liang yang selalu bisa lolos dengan hanya 10.000 tentara berbanding dengan 2 juta. Walaupun dia gabung dengan Sun Chen itu tetap tidak bisa memenangkan. Tapi ternyata dengan ilmu ini dia bisa selalu lolos bahkan memenangkan walaupun ujung-ujungnya tetap aja dia kalah ya karena kalah jumlah seperti itu. Nah ada suatu skenario yang sangat menarik. Suatu hari Raja muda dari Sun Chen berkata, kita perlu panah. Panahnya
harus ada 100.000 panah. Sementara kita nggak ada dana. Kalaupun ada dana, tidak akan keburu untuk berperang karena kita mau diserang, ceritanya dari intel di sana karena kita mau diserang. Jadi gimana? Cukul yang bilang itu urusan saya. Kamu siapkan aja urusan kamu karena kamu panglima, saya yang urus. Cukul yang melakukan plot, Cimentun Ciacar, dia cek, dia bertanya kepada alam, saya mesti gimana untuk mendapatkan 100.000 anak panah ini. Ternyata universe berkata, kamu harus memanfaatkan namanya heavenly grass, Tianpeng yang di sini. Artinya apa? Kamu harus lewat air di saat remang-remang dan kemudian ada formasi double deception, itu artinya kita menipu si penipu yang berpikir dia sudah tipuan dia kena kita makan. Jadi artinya kita menipu sang penipu yang merasa tipuannya berhasil. Jadi akhirnya Cukul yang dengan perahunya lewat air, lewat sungai, dia pakai orang-orangan dari jerami yang dipasangin baju tentara dan tentunya di remang-remang karena harus lewat maghrib katanya. Wah, akhirnya dia pukul tambur, Cao-Cao pasukan melihat ini langsung dipanah habis-habisan. Panahnya nancep di orang-orangan jerami. Sampai dia pikir udah hitung satu, padahal di dalam perahu cuma ada satu orang aja untuk kendalin perahunya dan tetap dijaga supaya nggak kena panah. Setelah mereka selesai, mereka pergi kabur. Pasukan Cao-Cao teriak semangat, ya kita udah kalahkan mereka. Ternyata sampai di baraknya Cukul yang dihitung. 1, 2, 3 anak panah, akhirnya total 100.000. Ceritanya menurut sejarah begitu, mereka dapatkan itu. Dan ada kisah-kisah lagi yang lain menarik juga tentang pertempuran yang mungkin ada di skenario itu juga. Cukul yang menipu dengan cara dia membangun altar 9 langit dan kemudian memanfaatkan namanya angin timur. Ada tekniknya formasinya sangat terkenal namanya borrowing the east wind. Jadi dia lihat angin timur datang dari mana, dia kejar. Nah, aplikasi ini saat ini dipakai oleh orang-orang untuk berbisnis. Orang Amerika, orang Eropa, bahkan orang-orang yang Afrika. Jangan dikira mereka jago sekali mempelajari ini dan kemudian berhasil lolos segala pertempuran mereka bisa lalui. Jadi ini adalah ilmu yang saya pakai untuk mengecek kira-kira ada situasi apa. Tapi saya bilang tidak berlaku untuk hal-hal yang misalnya untuk hal-hal jelek itu, karena itu namanya dark cimentuncia, itu dark. Itu tidak boleh berlaku karena karmanya sangat berat di sana. Walaupun ilmunya ada, tapi tidak boleh dilakukan. Kira-kira demikian, sampai sini dongengnya cukup jelas ya, berdongeng. Oke, kembali ke sini. Tapi bukankah segala sesuatu yang terjadi adalah karena adanya karma? Ini dari tadi nih, yang namanya Syam ini ngobrolin tentang metafisik melulu gitu dan sebagainya, menjual segala sesuatu yang berhubungan dengan metafisik, itu mah karma aja lah, udah pasti segala yang kita alami, pasti gara-gara karma kita, betul ya Romo Pramana, ini ada kolega saya, seorang hipnoterapis juga, luar biasa, hadir di sini, pembicara di Damasuka juga. Itu udah pasti karma masa lampau lah, udah gak usah cerita lagi, ya kan, seperti itu ya. Benarkah demikian? Sekarang sebelum saya masuk menjawab tentang itu, boleh tolong berteka-teki sedikit ya. Saya mau tanya, jika jarum jam menunjukkan pukul 3 tepat, berapa derajat sudutnya? Ada yang bisa kasih tahu saya? Pukul 3 tepat, berapa derajat? Berapa? 90 derajat ya. Pukul 3 tepat. Jarum panjang di 12, 90 derajat betul? Masih gampang, masih gampang ya. Oke. Saya mau tanya, kalau pukul 3.15 berapa derajat? Jarum panjangnya gerak ke angka 3. Pukul 3.15, berapa derajat? 0. Berapa? Saya jawab aja langsung cepat ya, 7,5 derajat. Pertama kali saya juga tertipu, langsung dengan semangat. 3.15 udah pasti 0 derajat gitu kan. Karena kan ceritanya nih nempel. Padahal enggak juga. Emang lu kira jarum pendeknya enggak bergerak apa gitu kan? Ngelenong ya. Dari jam 12 dia bergeser 1/4 gitu ya. Kan jarum pendek yang hitungannya jam itu kan bergeser 1/4 juga. 1 jamnya ini itu 30 derajat, betul? Gampang 360 derajat bagi 12 lah.
Jadi per jamnya adalah 30 derajat. Jadi kalau dia geser seperempat itu berarti 7,5 derajat. Artinya apa? Selama ini banyak orang termasuk saya berpikir ini udah pasti begini, udah pasti. Nggak mungkin enggak lah, ternyata keliru juga, salah. Saya juga pertama pikir 0 derajat, udah salah, keras lagi, paling kenceng gitu. Saya akhirnya, aduh ya salah, matilah gua, malu, saya bilang gitu. Benarkah demikian yang katanya segala sesuatu adalah karma masa lampau? Siapa yang setuju? Ada? Semua yang kita alami loh. Ini karena karma masa lampau kita, siapa setuju? Ya nggak apa-apa ya, nggak salah, tidak salah. Siapa yang apapun yang saya tanya tidak akan angkat tangan? Saya angkat semua. Bapak Ibu, Romo Ramani. Untuk menjawab ini tolong nanti buka sendiri Siwaka Sutta dari Samyutta Nikaya tentang bab tentang perasaan di 36 dan di ayat tentang Siwaka. Kisah Mulia Siwaka. Mulia Siwaka adalah seorang pengembara yang dia berjalan bertemu dengan para Brahmana dan lain-lain, dia bertemu dan dia dengerin, katanya sih dia bilang gini, para Brahmana ini berkata bahwa apa yang setiap orang alami itu sudah fix katanya. Anak muda zaman sekarang fix. Gara-gara karma masa lampau kamu, gak ada yang lain. Beliau bertemu dengan Buddha dan berkata, yang mulia, apakah benar yang para Brahmana bilang, semua yang ada dari kita sekarang ini, gara-gara karma masa lampau? Apa jawaban Buddha? Buddha menjawab, karma masa lampau adalah hanya yang ke-8. Hah, kok bisa? Pertama kali saya juga tahu, wow, saya bilang gini, selama ini rupanya saya juga keliru ya. Saya pikir, semua hal yang terjadi pada diri kita, gara-gara karma masa lampau kita, Buddha melalui Siwaka Sutta bilang tidak. Siapa yang tahu tentang Siwaka Sutta? Ada yang tahu di sini? Gak ada yang tahu? Siapa yang saya tanya pun nggak akan jawab? Ada? Oke. Buddha berkata, ada 8 penyebab terjadinya suatu situasi pada diri seseorang. Pertama adalah empedu. Ada yang dokter nggak di sini? Ada yang dokter? Ada? Nggak ada ya? Maksud saya kalau saya salah ngomong gak ada yang tahu maksudnya. Empedu, sorry, maaf ya. Buddha berkata, dalam bahasa Inggrisnya adalah bile, empedu. Nah saya melakukan research, saya juga kan gak mau percaya begitu saja, itu kan hipasiko betul ya. Saya harus cari tahu dong, saya search, ChatGPT lah, DeepSeek lah, saya cari apa yang dimaksud dengan empedu di dalam Siwaka Sutta ini. Ternyata di sini, saya menemukan ini sebagian kecil saja, bahwa empedu, tapi by the way ini adalah sebuah pengetahuan dari ilmu kedokteran kuno yang sekarang sudah tidak lagi diakui. Ilmu kedokteran kuno mengakui ada namanya, mereka bilang ada 4 humors, humornya itu benar-benar tulisan humor jenaka gitu ya, humor. 4 humors artinya 4 cairan. 4 cairan di dalam diri manusia menurut kedokteran kuno adalah empedu kuning, empedu hitam, darah dan satu lagi adalah dahak. Itu 4 cairan menurut teknologi kedokteran kuno. Zamannya Hippocrates dan sebagainya ya. Jadi saya mau bahas tentang empedu kuning di dalam bahasa medisnya disebut sebagai color atau koler. Dalam psikologi, siapa yang tahu ini, yang pernah dengar kata-kata kolerik, pernah tahu? Kolerik yang artinya sangat dominan, tapi kolerik sendiri maknanya adalah pemarah namanya. Dan kemudian ini dihasilkan dari liver dan disimpan di kantung empedu. Jadi Buddha bilang, kamu mengalami kondisi kamu disebelin sama istrimu, disebelin sama anakmu gara-gara empedu kamu. Karena kamu terlalu galak jadi orang. Bukan karena kamu masa lampau kamu. Why? Karena kita berpikir bahwa kita juga membawa karma yang kita bawa dari masa lampau. Kita pasti bawa itu, bagasi kita bilang. Tapi setiap hari kan adalah hari yang baru kan. Setiap hari kan kita create terus karma kan. Karma ada banyak jenis kan. Ada karma yang 7 hari berbuah, ada yang nanti berbuah, ada yang seketika berbuah, ada yang bahkan yang tidak menghasilkan apapun. Yang kita sebut ahosi karma.
Bahkan juga, ini intermezzo ya, intermezzo. Saya belajar dari seorang profesor Buddhisme, kita panggil dia adalah Khenpo, yang dia profesor Buddhisme Tibet. Dia bilang, ahosi karma yang tidak menghasilkan apapun, bisa kita create menjadi sebuah karma yang baik, menjadi sebuah karma pala. Caranya gimana? Waktu kita buka pintu, dia bilang, kita bisa beradistana di dalam hati bahwa semoga saya membuka pintu-pintu ke alam kebahagiaan bagi semua makhluk tanpa terkecuali. Saat kita tutup pintunya, semoga saya menutup pintu-pintu ke alam rendah bagi semua makhluk tanpa terkecuali. Itu adalah adistananya gitu. Kita mengubah sesuatu yang biasa, karma yang tidak menghasilkan apapun, tapi justru menjadi sesuatu yang baik. Nah itu yang kita bisa lakukan, itu namanya tergantung siapa? Rennya, manusianya, betul ya? Kita bisa membuat, meng-create, karena 90% kita bisa mengatasi heaven sama earth yang katakanlah jelek, tergantung si manusia. Balik lagi ke sini, kalau yang namanya choler, ini dari liver, yang disimpan di kandung empedu, ini karena orang ini berangasan, gara-gara kamu berangasan, kamu create karma yang baru. Sebaliknya, empedu hitam, bahasa latinnya itu melancholia, itu adalah suatu kondisi sendu, bukan senang duit, tapi sendu yang bisa dibilang dia gloomy, sedih, introvert, tertutup, dan suka komplain. Ini adalah kerja dari empedu hitam, dan dia berasal dari namanya limpa. Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Romo Ramani. Sama, pada saat saya membaca ini, saya research ini dan sebagainya, saya pun juga bingung. Apa ya begitu? Tapi ya namanya juga suta. Semua udah ada tertulis di Samyutta Nikaya. Berarti artinya ini disampaikan oleh Buddha, sudah demikian adanya dan kita percaya tentu pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Yang kedua, dahak. Ini phlegm. Dahak itu berasal dari organ paru atau saluran katakanlah saluran pernapasan bawah. Jadi terdiri dari 3, ada trakea, trakeanya ada bronkus dan ada paru-paru itu sendiri. Jadi paru-paru, organ paru menurut ilmu pikiran dalam hal ilmu perasaan dan sebagainya. Ketika seseorang merasakan ada tekanan, merasakan ada tidak bisa bebas jadi orang atau merasakan kesedihan, itu yang berpengaruh adalah organ paru. Dalam hal ini Buddha berkata, itu karena dahak kamu, bahasa Inggrisnya phlegm, bahasa medisnya sputum, seperti itu. Jadi dahak kamu, sputum kamu, ketika kamu sedih berlebihan, ketika kamu merasa tertekan oleh kondisi, misalnya pandemi, atau katakanlah tahun depan nih, tahun ini maksudnya kuda api ini, aduh gimana ya, belum lagi nanti ada perang dan sebagainya, krisis ekonomi, merasa nggak bebas, kamu creating, kamu membuat ketidakseimbangan pada, di sini adalah dahak kamu. Yang ketiga, angin ini saya tertarik mengetahui lebih jauh. Saya pikir angin ini adalah bicara tentang chi. Ada yang tahu tentang chi? Chi, energi, murni. Ada orang yang begadang, main game, dodor sampai jam 3, jam 4 pagi. Gak tidur, chi-nya terganggu. Yang keempat, ketidakseimbangan dari 3 hal di atas. Yang kelima, karena adanya perubahan cuaca. Ini, ruangan ini, cuacanya dingin sekali ceritanya. Sampai Romo juga, aduh dingin ya Romo ya. Itu perubahan cuaca, tapi kalau misalnya nggak nyala AC, kepanasan kita. Cuaca di zaman sekarang juga berarti di dalam ruangan, seperti itu. Yang keenam, kecerobohan diri sendiri, ketidakhati-hatian. Ketujuh, tekanan oleh pihak lain, ini adalah trauma. Hipnoterapi mampu menghandle di area ini. Tekanan pihak lain, trauma-trauma mampu melakukan ini. Dan yang terakhir adalah karma itu sendiri, hasil dari karma. Jadi dengan adanya Siwaka Sutta, kita udah tahu, jangan apa-apa langsung, ini pasti karma masa lampau, udah titik, gak bisa apa-apa lagi. Kita harus terima dong. Tidak, kamulah yang harus melakukan cross check. Kamu ini orang yang terlalu berangasan kah? Ya tapi kan saya dari sananya udah begitu. Tidak dong, kamu bisa berubah gitu. Bisa melakukan adjustmentnya. Kamu terlalu sedih kah? Atau ada tekanan kah dalam diri kamu harus melakukan perubahan ini. Kalau ceroboh, ya harus berlatih untuk tidak melakukan itu. Siwaka Sutta
menjawab bahwa apa yang kamu pikir seperti demikian, tidaklah demikian. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Sekarang saya mau mengajak, masih ada waktu ya, masih bisa ya. Mengajak Bapak Ibu untuk melihat, sering-sering orang berkata bahwa, oh kamu kalau ingin mengubah situasi, ubahlah responnya. Sering dengar begitu ya? Respon kamu ubah, situasi kamu berubah. Benar, itu level 1. Karena ini baru di sini. Sering-sering yang kita lihat bahwa ketika seseorang mengubah perspektifnya, perspektif adalah sudut pandang dia berada, kita geser, cara melihatnya berbeda, automatically persepsi artinya pemahaman saya atas sudut pandang itu berubah. Nah, perspektif menimbulkan persepsi, persepsi menimbulkan namanya emosi, emosi ada 3, positif, negatif, dan netral. Emosi menimbulkan namanya keputusan, saya mau ngapain nih, keputusan menimbulkan tindakan. Diam adalah tindakan, termasuk diam adalah tindakan juga. Dan tindakan menimbulkan namanya respon, dan respon otomatis menimbulkan namanya situasi. Sering-sering kita pikir ya, aduh saya mesti ubah gimana? Ubah perspektifmu. Contoh misalnya adalah, ada seorang anak yang setiap datang sekolah dia selalu terlambat 5 menit, 10 menit. Gurunya sebel, kepala sekolah kesel, ini kamu nggak menghargai sekolah dan sebagainya. Udah diberikan peringatan tetap saja terlambat, tapi akhirnya guru ini mulai menyelidiki. Ternyata anak ini bangun jam 3 pagi, harus melakukan usaha orang tuanya karena orang tuanya sakit dan sebagainya, dan dia urus adik-adiknya. Gara-gara itu dia terlambat ke sekolah 5-10 menit. Gara-gara situasi ini, perspektif mereka mulai menggeser dan persepsinya berubah. Oh ya kasihan juga ya, akhirnya dimaklumi dan malah dibantu seperti itu. Proses mengubah situasi ke rootnya, akarnya itu disebut sebagai mindsetting, mengubah mindset kita. Sementara kadang-kadang kita berusaha untuk mengubah situasi kita dengan cara perspektif kita, oh kok belum bisa ya, itu biasanya adalah karena emosinya terlalu kuat. Kalau emosi terlalu kuat maka ranahnya adalah di terapi, itu ranahnya. Jadi harus dengan cek situasinya, apa yang bisa kita lakukan. Nah, perspektif ini bersumber dari yang namanya pengetahuan dari diri sendiri maupun pengalaman pribadi dan pribadi atau orang lain. Pengalaman pribadi diri sendiri maupun orang lain juga akhirnya menjadi sebuah bahan bagi emosi. Saya melakukan proses penggalian ini melalui sebuah metode yang bernama inner mapping. By the way, saya tidak promosi, saya tidak jualan tapi promosi maksudnya. Bukan. Ini memang saya melakukan, apa yang saya lakukan ya seperti ini. Saya menggali innernya orang, bawah sadarnya orang, dengan assessment dia menulis dan dia tanpa dia sadari ternyata bawah sadarnya antara sinkron atau tidak sinkron dengan pikiran sadar, termasuk bawah sadarnya ternyata memprioritaskan apa selama ini. Ketahuan dari assessment itu. Oke, selanjutnya kita boleh untuk menunjukkan, oke gini deh. Maksudnya gini, wah Pak saya susah nih mau perspektif-perspektif apaan, susah. Emosinya juga susah nggak tentu, ya sudah kita main yang tengah aja, kita main tengah. Jalan tengah, yaitu di mana? Ambil di keputusannya. Apa keputusan kita, apa keputusan kamu, apa keputusan kamu saat ini. Maka kita main-main sedikit ya, boleh ya main-main sedikit. Bapak Ibu kan punya yang namanya garis tangan ya. Ini kita nggak bicara ramalan, divination, enggak sama sekali, enggak ya. Garis tangan masing-masing seperti ini, temukan ujung dengan ujungnya, temukan sehingga terjadi sebuah simetri seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini, saya ukur ya, kalau sudah sekarang dirapatkan seperti beranjali. Coba masing-masing lihat jari tangannya sendiri-sendiri. Mana jari tengahnya yang lebih pendek? Masing-masing nggak sama ya. Ada yang jari tangannya lebih pendek yang tangan kanan, ada yang tangan kiri. Ada juga yang sama. Saya minta Bapak Ibu yang jari tengahnya lebih pendek, taruh di dada. Dan tolong dadanya sendiri. Jangan mentang-mentang suruh taruh di dada ke sebelahnya. Nah, nggak boleh. Dadanya sendiri. Kalau yang sejajar, yang sama jari tengahnya, pilih salah satu.
Oke, ukur dulu dan yang jari tengah lebih pendek dipilih ya. Kalau sudah taruh di dada, ikuti kata-kata saya 3 kali. Oke, sudah ya? Kita bicara sekarang ya. Ikuti kata-kata saya. Saya meniatkan jari tengah yang ada di dada saya menjadi lebih panjang. Saya meniatkan jari tengah yang ada di dada saya menjadi lebih panjang. Saya meniatkan jari tengah yang ada di dada saya menjadi lebih panjang. Sudah? Ukur lagi ukuran yang sama. Ukuran yang sama, langsung rapat. Jangan diubah-ubah. Lihat bagaimana, apa yang terjadi. Wah, ada yang panjang ya. Ada yang jadi malah jadi tambah pendek nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada yang nggak berubah? Ada? Bagi Anda yang tidak memanjang jari tengahnya, yang tadi lebih pendek kan ditaruh di dada kan lebih pendek kan? Sekarang kalau saya meniatkan jari tengah yang di dada saya menjadi lebih panjang, berarti dia automatically lebih panjang dong. Kalau yang nggak panjang, tolong kembali ke jalan yang benar. Nggak, bukan, bercanda ya. Jadi gini, saya melakukan ini sangat lama, sudah bisa dibilang hampir 20 tahun melakukan ini di pelatihan-pelatihan dan sebagainya, termasuk one on one. Saya dulu waktu dikerjain begini dia juga pikir, saya kan mikirnya, saya kan kritis gini, ini mah cuma bisa-bisanya aja ya, sugesti aja. Loh memang sugesti. Apakah benar-benar panjang? Apakah kita yang manjangin sendiri? Jawabannya tidak. Otot kita, sel kita memanjangkan dirinya sendiri. Saya tahu apa yang ada di pikiran para bapak-bapak. Jangan berusaha memanjangkan yang lain, maksudnya memanjangkan telinganya atau apa ya, bukan. Itu benar-benar panjang. Oke, sekarang yang tadi di dada begini kita kepret 3 kali ya, kepret. Hati-hati jangan kepret ke sampingnya ya, sebelahnya. Kembali normal. Sudah, ukur lagi, rapatkan anjali lagi. Coba dilihat gimana. Ayo balik lagi. Waduh, saya kadang-kadang iseng. Maaf ya Bapak Ibu, saya cuma bisa manjangin, gak bisa balikin. Waduh gimana dong? Enggak. Kalaupun kita tidak kepret kembali normal, dia balik sendiri kok. Karena sifat dari tubuh kita itu adalah sifatnya elastis ya. Kira-kira begitu ya. Nah jadi ini bicara tentang apa? Itu bicara tentang yang namanya kekuatan niat. Bapak Ibu harus tahu bahwa konsep dari diri kita dalam hal pikiran itu seperti halnya pulau. By the way di sini ada yang tahu nggak? Yang mungkin konsep pernah tahu yang namanya iceberg, gunung es, pernah tahu? Dulu saya sependapat dengan yang namanya gunung es, bicara tentang pikiran. Tapi sejak saya belajar lebih dalam, saya bilang, pikiran nggak seperti itu deh. Karena iceberg masih bisa dideteksi melalui sonar oleh kapal selam, dideteksi icebergnya sekian. Aslinya pikiran bawah sadar tidak bisa dideteksi, terutama yang makin dalam. Kenapa? Karena pulau adalah gunung dari tengah laut, betul ya? Yang artinya di bawah ini itu daratan semua, dia menjorok begini. Dan kita nggak bisa tahu isinya apa, nggak bisa dideteksi. Jadi pikiran adalah seperti pulau ini, di mana pulau ini adalah pikiran sadar yang terlihat, dan di bawah ini nggak kelihatan, terbagi menjadi pikiran bawah sadar dan pikiran di sadar. Nah yang titik-titik merah ini, kalau bahasa kerennya ya namanya Reticular Activating System atau RAS. Bahasa gampangnya adalah filter mental, dia berupa keselamatan diri, survival, morality dan religion, agama, true or false, masuk akal atau tidak. Makanya contohnya masuk akal, ini saya banyak contoh ya, tapi saya ambil satu aja lah. Contohnya begini, ada seseorang memberikan sugesti. Ceritanya orang ini berat badannya mungkin 200 kilo, misalnya 120 kilo lah ya misalnya ya. 30 hari dari sekarang, berat badan kamu menjadi 50 kilo, ceritanya disugesti begitu. Atau yang sugesti merokok, atau sugesti-sugesti lain. Bawah sadarnya, sugesti itu begitu masuk harus berhadapan dengan titik-titik merah ini, dot merah ini, si filter ini. Kalau sugesti tersebut bertentangan dengan salah satu saja, langsung ditolak. Makanya ketika ada orang sugesti, mulai hari ini dan seterusnya, saya berhenti merokok. Di sini, yang namanya bagi bawah sadar orang itu, merokok itu membuat enak, membuat pikiran lebih
Relax ya, tenang. Itu adalah namanya, menurut si orang itu bawah sadarnya, itu adalah true namanya, benar. Kalau saya stop itu, berarti saya kehilangan relaksasi saya, dan itu adalah false. Saya nggak terima yang namanya false, sugestinya ditolak. Ceritanya begitu, paham ya? Kira-kira begitu ya. Dan kita berhadapan setiap detik dengan ini, filter mental ini. Nah, kapan filter mental ini mulai terbuka lebar? Biasanya pada saat orang lagi melamun atau melongo gitu ya, filternya membuka lebar. Nah, sering-sering kalau untuk yang orang tua yang punya anak yang masih kecil ya, itu bisa melakukan namanya hypnosleep. Pada saat anak, tapi hypnosleep ya menurut saya bukan cuma anak-anak saja. Para istri bisa melakukan kepada suaminya. Ketika suaminya lagi tidur, digugah. Papi bisa dengar suara saya, Pi. Begitu dia gugah, ya mulai besok kamu belikan saya berlian, ceritanya gitu ya. Dalam bahasa Inggris. Ini guru saya yang dulu ya, guru saya ya, guru kita ya Pak Pramana. Buy me diamond katanya, buy me diamond. Beneran besok dibeliin diamond, tapi es krim diamond. Itu asli, hypnosleep gitu. Jadi dia masukkan pada saat orang itu dalam kondisi filternya terbuka lebar. Kapan terbuka lebar? Saat kita baru bangun pagi, masih teler-teler dikit, atau malam mau tidur malam, itu filternya kebuka lebar. Saat yang lain lagi adalah pada saat kita meditasi, gelombang alfa turun, saat itu adalah masukan sugesti. Makanya orang-orang kadang-kadang begini, kenapa pada saat di retreat timbul bentuk sangkaranya keluar? Karena filternya kebuka lebar, sangkaranya naik ke atas semuanya, dalam bentuk kilesa dan lain-lain. Itu kesempatan bagus sebetulnya untuk kita temui dan bukan kita takuti gitu, sebetulnya begitu ya, kira-kira gitu. Oke, barusan yang kita lakukan itu namanya kekuatan niat. Itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan kata kunci, saya meniatkan titik-titik. Dengan kata meniatkan atau saya memutuskan titik-titik, maka apa yang kita sampaikan ini menembus begitu saja, langsung ke bawah sadar. Tapi harus ada kalimatnya, saya meniatkan, saya memutuskan. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Jadi besok-besok ketika Anda mau melakukan apa, lagi malas dan sebagainya, langsung bilang, saya meniatkan untuk bangun dan melakukan apa, itu kemungkinan bisa bekerja. 3 kali diucapkan. Dan tanpa embel-embel apapun, tanpa perasaan apapun, Anda lakukan itu. Dan ini menurut Sterling W. Steele, dia bilang, ubahlah cara pandang Anda dan nasib Anda pun akan berubah. Wah, kalau bicara tentang nasib dan takdir, ini sering banget nih, ribut-ribut nih di komunitas dan sebagainya. Ada yang bilang, takdir mana bisa diubah ya, begitu ya. Nasib yang bisa diubah, ada yang bilang terbalik. Saya bilang udah, gak usah ribut. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan takdir atau nasib itu sama artinya. Termasuk juga ini adalah prediction, destiny, divination. Kurang lebih hampirnya sama, yaitu apa? KBBI mengatakan takdir atau nasib itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh kekuatan yang lebih besar. Dalam hal ini ditulis sebagai Tuhan atau semesta. Jadi kamu nggak bisa apa-apa. Wah, saya nggak percaya begitu saja karena kita dididik dengan ehipasiko. Masa begitu sih? Akhirnya pada saat saya cari-cari ternyata saya menemukan ada yang namanya takdir dan nasib yang controllable dan uncontrollable. Ketika kita terlahir sebagai seorang laki-laki, seorang perempuan, itu namanya uncontrollable. Kalau saya lahir dengan marga, misalnya marga kayak saya Susilo, saya nggak bisa kontrol itu. Tapi ketika kita mau jadi kaya raya, mau S3, profesor, doktor, itu siapa yang menentukan? Diri sendiri, itu artinya controllable, kita bisa tentukan. Nah sama, kekuatan niat adalah sebuah kondisi kita menerapkan remote control, artinya kita bisa melakukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam Siwaka Sutta sudah jelas, jangan biarkan pikiran kita terbelenggu oleh segala sesuatu bahwa ini adalah kamar masa lampau, lantas kita diam-diam aja. Di dalam ruang terapi saya banyak sekali orang-orang yang mengatakan dia seorang Buddhis dan kemudian taat sekali menjalankan sila. Tapi pada saat kita lagi bicara tentang, oh kamu kan katanya istri kamu komplain nih tentang begini, biar aja Pak dan sebagainya. Ya minimal kamu siapkanlah dana darurat untuk mereka asuransi. Biarlah Pak, itu sudah karma mereka katanya gitu. Maksudnya gimana karma mereka? Ya cepat atau lambat juga pasti akan meninggal juga toh. Ya bukan itu, kalau kamunya kenapa-napa, keluarga kamu mendapatkan yang namanya
apa itu namanya ya santunan dan lain-lain untuk melanjutkan hidup mereka. Itu kan sudah karma mereka Pak katanya. Waduh ini bagaimana ini? Tadi saya bicara sama Romo, saya bilang berarti kamu mengatakan kamu menjalankan sila, kamu seorang Buddhis. Kamu sudah pelajari lebih dalamkah Sigala Wada Sutta? Buddha mengatakan kamu dari apa yang kamu hasilkan dan kamu punya income kamu harus bagi menjadi 4 bagian. Salah satunya adalah dana darurat gitu. Berarti kamu tidak mengikuti ajaran Buddha. Wah masa sih Pak, garuk-garuk. Buka Sigala Wada Sutta. Ya buka Sigala Wada Sutta. Oh iya benar juga ya. Nah, mulai sekarang dan seterusnya kamu cari income kamu harus sokong keluarga kamu seperti itu. Jadi kadang-kadang terjadi sebuah yang namanya pandangan keliru, yang merasa bahwa orang-orang itu sudah merasa sangat Buddhis, ternyata dia sendiri berpandangan yang keliru. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Orang itu harus memfilter dan itu yang Buddha bilang, jangan percaya begitu saja, datang buktikan dan datang lihat dan buktikan sendiri. Perubahan terjadi karena adanya niat dan upaya yang dilakukan oleh diri sendiri. Benarkah demikian? Oke, kita coba lihat ya. Sorry, saya mesti ke sini. Jadi ceritanya begini ya, ini bukan ngeledek, tapi memang buat mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah nonton, pura-pura nggak pernah nonton ya, pura-pura nggak tahu aja ya. Jadi ceritanya gini, ada seorang seorang gadis gitu, ceritanya dia merasa badannya agak oversize gitu, dan katanya dia pergi ke satu orang pinter, ceritanya metafisik nih. Di sebuah bukit sana ada sumur pesugihan. Barang siapa bisa mengisi sumur ini dengan air sampai penuh, maka apa yang dia minta akan dikabulkan oleh dewa ceritanya. Oh ya, maksa begitu? Ya sudah, itu dia lakukan ya. Kira-kira gitu, karena ini nggak ada terjemahan. Thailand memang paling gokil kalau bikin iklan ya. Bisa-bisanya dia bikin gitu. Jadi dari sini Bapak Ibu, kita tahu bahwa yang membuat sebuah perubahan, situasi seperti apa adalah siapa? Diri sendiri. Dan ingat pada saat diri sendiri jangan membabi buta bahwa mengatakan ini udah pasti demikian. Selidiki dulu. Kalau kita belum tahu, filter dulu. Dan kita gunakan wisdom kita untuk mencari dan bukan membabi buta begitu saja. Dan saya meminjam dari guru kita, salah satunya, Ajahn Brahm mengatakan all is well. Artinya segala sesuatu yang terjadi selalu sudah terbaik yang di saat tersebut. Kira-kira demikian. Dan saya mengatakan bahwa pikiran kita tidak terbatas, namun pemikiran kita lah yang membuatnya menjadi terbatas. Demikian, terima kasih, namaste. Namo Buddhaya, terima kasih. Oke, terima kasih Romo untuk damatoknya sangat menarik sekali ya, seru banget. Kita masih ada kesempatan ya Romo, boleh untuk tanya jawab? Oke, Bapak Ibu sekalian bagi yang ingin bertanya, nah nanti baik secara lisan ataupun yang ingin bertanya secara non lisan ya dapat mengirimkan ke nomor WhatsApp Wihara Dharma Sukha di nomor
Apakah Bapak Ibu tahu? Biasa ada di... Maaf, ini kami sebutkan bila Bapak Ibu ingin bertanya tidak secara lisan. Atau sekarang mungkin ada yang mau bertanya secara lisan, boleh langsung. Oke, ini nomor WhatsApp Wihara Pluit Dharma Suka di 0811 9921 098. 0811 9921 098. Bila Bapak Ibu ingin bertanya dapat mengirimkan di chat WhatsApp sini. Ini nggak bayar kan ya? Nggak bayar. Tidak. Oke. Ada yang ingin bertanya secara lisan? Oke, baik, sambil untuk menunggu pertanyaan kita nyanyikan satu buah lagu dulu, Romo. Baik, kita buka kembali halaman 58, kita nyanyikan bersama-sama Kebijaksanaan. Maka talinya kan putus atau bunyinya kan hilang. Lenyaplah suara dari lagu yang merdu. Bila tali gitar dikendurkan sampai kendur sekali, maka bunyinya kan sumbang atau suaranya kan hilang. Lenyaplah lagu yang merdu. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang. Jangan pula kau kendurkan terlalu kendur. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Nanti kita kembali ke bait 3. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan
kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Terima kasih. Baik Romo, ada 3 pertanyaan secara tertulis. Boleh saya bantu bacakan Romo? Oke, pertanyaan pertama, Namo Buddhaya Romo, apakah sugesti atau hypnosleep dapat dilakukan kepada anak autis? Namaste Romo. Oke. Ini langsung saya jawab aja ya? Atau boleh Iya, langsung bertanya? boleh Langsung dijawab. boleh ya? Menurut saya ya, kalau untuk yang autism, kita harus lihat dulu spektrumnya seberapa berat. Kalau masih spektrum 1, mungkin masih bisa. Karena kalau misalnya spektrumnya sudah lebih mendalam, maka dia sendiri pun tidak akan paham tentang perkataan itu. Dia hanya paham tentang database-nya dia, kata-kata yang dia miliki. Jadi kalau semakin dalam spektrumnya akan lebih sulit. Kalaupun ingin melakukan hypnosleep, boleh dicoba. Bagi mungkin Bapak Ibu yang menanyakan tadi, boleh dicoba tapi jangan yang rumit. Misalnya contoh ya, kita bilang waktu digugah nih ya, kita bilang mulai panggil namanya, bisa dengar suara mami, papi atau papa, mama. Kalau dia tergugah, iya, maka berarti dia sudah siap untuk lakukan itu, untuk menerima data. Kita bilang mulai besok dan seterusnya. Kenapa besok? Kenapa enggak sekarang? Kan sekarang lagi tidur. Jadi mulai besok. Jadi kalimat itu harus mampu juga diterjemahkan secara logik. Mulai besok dan seterusnya, kamu misalnya suka makan sayur dan buah. Jadi kalimatnya benar-benar adalah kalimat yang standar, baku, dan gampang dimengerti. Jangan nilai segini, mulai besok dan seterusnya. 1, kamu adalah begini. 2, wah itu susah. Susah dipahami ya. Jadi kira-kira begitu, semoga menjawab ya. Boleh dicoba, cuma harus yang kata-kata yang dia bisa pahami. Jangan kata-kata yang sulit, apalagi mulai besok dan seterusnya. Kamu mampu memprediksikan metafisika dengan ini, wah bingung dia, apaan itu? Saya nggak tahu, yang saya tahu adalah mainan, kira-kira gitu ya. Baik. Sebelum masuk ke pertanyaan kedua, apakah mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, boleh kami persilahkan? Oke, silakan. Satyatu Romo, Ya, Sohiyatu. sebelumnya terima kasih atas dhamma desa yang telah disampaikan, luar biasa sekali. Anumodana. Izin bertanya Romo, jadi bagaimana sebagai seorang Buddhis yang baik kita menyikapi suatu ramalan Romo? Pasalnya begini, tidak semua ramalan itu yang istilahnya terbukti salah. Contoh baik juga jenis ramalan ya Romo, baik itu horoskop ya, zodiak, sio, atau misalnya ada yang ciamsi, tarot, yang mana dari ramalan itu ada yang misalnya hasilnya itu benar-benar tepat, sesuai, atau bahkan tanya orang pinter gitu kan, dan benar hasilnya gitu. Nah jadi kalau misalnya kita ibaratnya satu memutuskan untuk bertanya, mencari hal-hal seperti itu, ataupun ibaratnya mencari tahu lah gitu kan, kita punya masa depan ataupun peruntungan seperti apa, karena penasaran gitu kan terutama. Jadi setelah kita mengetahuinya, bagaimana sikap kita seharusnya Romo? Apakah contoh misalnya itu baik, itu jadi sugesti kita, tapi kalau misalnya seandainya salah, kita benar-benar jadi man yang 99% itu yang benar-benar menantang itu, supaya ibaratnya meskipun ibaratnya udah ditakdirkan jelek, tapi ibaratnya kita punya motivasi untuk merubah itu sehingga tidak terjadi yang buruk-buruk. Tapi kalau misalnya yang baik, apakah ibaratnya kita jadi sugesti kita, jadi motivasi gitu di alam bawah sadar kita, ramalan tersebut kita serap, kita akan seperti ini, itu jadi motivasi kita baik-baik, akhirnya jadi benar-benar kejadian seperti itu. Dan yang jelek ibaratnya benar-benar kita coba lawan. Seperti apa Romo? Atau dan juga misalkan benar-benar dapat hasil yang jelek, itu sampai benar-benar bikin kita down, dan akhirnya ujung-ujungnya ramalan itu tepat sesuai yang diramalkan yang jelek itu. Nah jadi ibaratnya ramalan itu istilahnya terbukti kebenarannya itu benar-benar ada juga campur tangan dari kita udah tahu nih, ibaratnya hasilnya seperti ini. Jadi kita tersugesti sendiri, benar-benar kayak misalnya buruk, jadi tersugesti buruk benar dilakukan, ada ibaratnya buah-buah perbuatan yang mendukung untuk terjadi yang buruk, dan juga yang baik juga mendukung yang terjadi yang baik gitu. Atau benar-benar lebih baik nggak tahu sama sekali Romo, ibarat kayak kita hidup sebagai Buddhis gitu kan,
nggak perlu tahu apapun ramalan itu, nggak perlu cari tahu, yang penting ya hidup sesuai dhamma saja Romo. Jadi menurut Romo, oke nggak satu, kita tetap nggak apa-apa cari tahu soal ramalan apapun bentuknya, dan ya misalnya yang baik itu jadi motivasi, yang buruk yaitu jadi ibaratnya kita coba lawan gitu supaya nggak kejadian. Jadi seperti apa seharusnya Romo kita sebagai Buddhis menyikapinya? Itu aja. Terima kasih Romo. Terima kasih, Setia ya, Tuh. baik, pertanyaan yang bagus ya. Kalau jawaban saya begini, sama seperti yang Buddha katakan, bahwa Dharma ini adalah rakit. Gunakan ini sebagai rakit untuk menghantarkan dirimu ke seberang. Ketika sudah sampai di seberang, kamu harus lepaskan rakit ini. Sama, dalam hal katakanlah divination, prediction, dan apapun. Apakah kita pun mencari tahu? Maka kita mesti observasi ke dalam diri kita sendiri. Umpama hal tersebut, prediction itu, ilmu, katakan ilmu itulah, ilmu yang mana sih? Ilmu yang tadilah salah satu ya, hadir di depan kita. Berarti ada sesuatu dalam diri kita yang menarik, attracting, atau yang kita tertarik ke arah sana hadir di dalam diri kita. Dan apa yang perlu kita lakukan di sini? Tadi sudah sebenarnya pertanyaan itu sudah dijawab langsung. Sudah terjawab tadi, dari pertanyaan itu sudah ada jawabannya. Yaitu adalah apa? Bagaimana kita mengambil itu sebagai sebuah rambu saja. Bahwa ketika misalnya, oh itu jelek banget tuh, nggak bagus nih, apa yang mesti saya lakukan nih? Misalnya contoh ya, kayak di sini ya, ini contoh. Ini ada natal chart, artinya chart kelahiran, ada juga chart berupa pertanyaan orang ini. Misalnya keluar di sini adalah sebuah hal yang mungkin kelihatannya hitam ini lambangnya nggak bagus ya. Maka kita akan gunakan itu sebagai rambu, sama seperti jalan berliku. Kalau kita menuju ke puncak misalnya contoh, ada rambu tertulis, mobilnya malah mungkin terjungkal, terbalik gitu ya. Apakah kita langsung harus berkhawatir? Enggak juga, belum tentu. Tapi itu sebuah tanda bahwa kalau kamu kencang ngebut, kamu mungkin bisa terjungkal gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kehati-hatian diperlukan bahwa lebih baik saya berjalan dengan lebih pelan, santai, dan mawas diri. Jadi sikap itu yang harus dilakukan, itu namanya filter. Kita memfilterkan wisdom kita. Kalau sesuatu yang buruk, kita harus berhati-hati. Kalau katanya juga, oh tenang aja tahun ini kamu bagus, kamu bisa kaya raya. Jadi terlena jadinya. Kita pikir udah, oh pasti bagus ya, tapi kenyataannya ternyata enggak gitu. Kita jadi down malah. Dan kita akhirnya menjadi apatis bukan terhadap ilmunya, bukan terhadap si orang yang memprediksikan. Jeleknya adalah kita akan apatis terhadap kehidupan kita dan dunia. Itu masalah terlena, masalah di situ. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Yaitu tadi, kita harus filter kembali. Dengan cara apa? Jangan melekat, itu saja. Kondisi gitu. Ya kalau ada yang bagus ya terima kasih, berarti saya sudah on track nih. Kalau ada yang jelek, oh berarti saya mesti lebih berhati-hati, apa yang mesti saya lakukan dalam rangka mengantisipasi ini. Seperti contoh yang di sini. Di sini ada tertulis mungkin yang biasanya kalau ini natal chart, saya akan lihat orang ini ada Taupelis, dia punya natal, dia kelahiran tanggal berapa keluarnya, ada Taupelis. Taupelis itu selalu bicara tentang limitasinya dia. Terus terang waktu awal belajar, saya kurang begitu suka dengan yang namanya pengkotak-kotakan begini. Kenapa? Karena sebagai praktisi ilmu pikiran saya tahu bahwa kita manusia, DNA kita bisa menjadi apapun maupun siapapun juga. Misalnya, seorang ibu bilang, saya bilang ke seorang ibu juga bisa terjun payung kok kalau ibu mau. Ibu juga bisa menjadi seorang pianis kok kalau ibu mau. Ah kamu ngeledek kamu nih, saya ini ibu rumah tangga, saya cuma bisa masak. Terjun payung bisa mati langsung di pesawat sebelum terjun saya, dia bilang gitu. Tidak Bu, itu penelitian dari Profesor Kazuo Murakami, seorang Jepang yang melalui penghargaan Nobel. Dia melakukan penelitian dan dia mendapat penelitian tentang resinsi, tapi dia meneliti DNA. Dia bilang di dalam DNA manusia sudah ada semua kode, kamu mau jadi prajurit, kamu mau jadi tukang masak, kamu mau jadi pianis, apapun ada, hanya saja kamu aktifkan atau tidak. Nah dari dasar itu, terus terang saya tidak suka dengan pengkotak-kotakan ini. Karena artinya apa? Karena dia bilang orang ini punya limitasi, keterbatasan adalah dalam berhubungan. Setiap kali dia berhubungan, dia akan mengalami sebuah masalah dalam hubungan. Masa iya sih saya bilang, benar gak sih? Tapi ternyata saya buktikan
dengan lakukan namanya fact finding, saya gali-gali, wah ternyata nggak jauh-jauh dari situ juga ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Ya sudahlah, ini kan ilmu kosmologi namanya, ilmu berdasarkan perbintangan, di mana orang itu lahir pada saat ada planet tertentu, berposisi di tertentu, di lokasi tertentu dengan derajat tertentu, dia lahir. Berarti dia berada di kosmologi ini dan dia memiliki satu kode tertentu secara alam. Kode tertentunya dituangkan oleh orang Tiongkok yang luar biasa dengan ilmu ini. Dan ketika dibaca, semuanya ternyata mendekati katakanlah mungkin 99% atau 90% lebih, ternyata kok akurat ya seperti itu ya. Tapi saya bilang, jangan kamu terlalu membabi buta menuruti ini terus. Kamu bisa menjadi apapun dan siapapun yang kamu mau gitu ya. Tapi setidaknya kalau kamu belum tahu, ya sudah ikuti aja yang namanya rambu yang ada, kamu ikutin dulu. Kayak contoh, kita buka ke sebuah, katakanlah dia ada sebuah gudang yang besar sekali. Gudang ini berisi begitu banyak susu, Indomie, nggak boleh sebut merek ya. Kemudian segala mie instan ya, segala macam kebutuhan yang kamu bisa, tapi gudangnya gelap. Tapi sekarang saya lagi aus, saya lagi lapar, saya perlu makanan. Yang bisa saya lakukan, nih ada senternya, kita senter. Dia bilang jalan kaki ke sana, kamu akan menemukan rak dari itu minuman. Kalau kamu ke kiri lagi 10 meter, kamu akan menemukan biskuit-biskuit gitu. Kita bilang nggak percaya, masa sih? Coba lakukan dulu. Permasalahan percaya atau tidak, itu tidak lagi menjadi masalah ketika lampu di dalam gudang besar itu dinyalakan, tok, semuanya kelihatan jelas. Tapi dalam perjalanannya, apakah kita bisa menyalakan lampu itu? Belum tentu. Ya sudah, senter yang ada yang di tangan kamu, senter aja dulu. Dan ada petunjuknya bagaimana? Sama. Ini adalah sebuah lentera, sebuah senter yang katakanlah menurut orang Tiongkoknya sendiri, ini udah pasti akurat lah. Kalau saya bilang, lihat keadaan. Kenapa? Saya pernah membacakan berbagai banyak natal chart orang-orang. Semakin spiritual dia, semakin tidak connect. Tapi semakin materialistis, semakin akurat chartnya. Waduh, kok bisa begini ya, saya bilang ya, kok bisa begitu? Ya dasar itu tadi, karena DNA manusia bisa jadi apapun dan siapapun. Jadi itu tergantung dari orang itu sendiri bagaimana menjalankan. Tapi tetap ya, kita sendiri punya kode. Kode itu artinya apa? Kita ini orang Asia, jelas-jelas matanya, kulitnya seperti apa. Ada lagi orang Caucasian atau orang Barat, dia punya kodenya dia sendiri. Dan kode itu adalah seperti ini. Tapi orang Barat itu sendiri, ketika dia dibesarkan di China, dia hanya bisa mengenal bahasa Mandarin, kok bule-bule ngomong ini sih, ngomong Mandarin kok pinter banget ya, atau yang orang-orang Afrika kok bisa begitu? Ya karena mereka membebaskan diri mereka, tapi datanya tetap nggak bisa akan hilang, data mereka sebagai seorang Afrika ataupun orang Barat dan seterusnya. Jadi menjawab ini adalah bagaimana saya bersikap kalau ada di depan mata, dan ternyata itu datang ke kita. Ambil yang bermanfaat buat kita. Yang tidak bermanfaat, yang membuat kita resah, tinggalkan. Dan kalaupun sudah ada, oh ternyata jalan hidup kita bisa lakukan dengan lebih baik, maka pada ujungnya tetap harus ditinggalkan. Intinya ilmu apapun, praktisi apapun, kalau itu bisa membuat kita menjadi lebih baik, maka ikuti, follow. Kalau enggak, tinggalkan. Siapapun dia, apapun ilmunya, kira-kira gitu ya. Terima kasih. Baik Romo, pertanyaan selanjutnya, masih ada waktu? Masih ada waktunya. Sampai jam 9 kan? Ya, ada masih dua pertanyaan sih Romo. Silakan. Saya akan cepat aja ya. Oke, nama budaya Romo, bagaimana mempertahankan ketenangan batin saat bisnis mengalami hambatan dan persaingan sengit? Oke, ini pertanyaan yang bisa dibilang general dan tapi sekaligus juga mendalam ya. Karena gini, pada saat pertarungan bisnis sedang sengit, saat ini lagi sengit nih, bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita harus menjalani hidupnya. Kita tahu, yang namanya krisis ekonomi, krisis moneter, sekarang lagi parah inflasi dan lain-lain. 100 tahun yang lalu juga begitu, 200 tahun yang lalu juga begitu.
Tidak akan pernah habis. Apa yang harus kita sikapi? Kita tahu bahwa jawabannya simpel, anicca. Bahwa segala sesuatu tidak akan bertahan selamanya demikian. Saat ini orang ini lagi sakit, lagi drop. Wah, kamu sih nggak ngalamin sih. Coba kalau di posisi saya. Ya saya tahu, saya bilang. Saya pun pernah ngalami. Tapi ternyata kita tengok saja. Sekarang nggak usah susah. Semua dari kita pada tahun 2020 mengalami apa? Berat nggak? 2021 saat Delta merajalela. Semua takut, berat atau tidak? Kenyataannya kita ada di sini. Di 2026 melewati, kita sudah pernah mengalami. Teman saya kadang iseng bilang, wah udah S1 nih, S2, S3. Maksudnya udah kena COVID-nya sekali, 2 kali, 3 kali. Lu udah S2 ya, S3 ya, dia bilang gitu. Semua berlalu. Nah, kalau ingin mengetahui bagaimana tentang bisnis yang lagi sengit, berkompetisi dan sebagainya, maka itu saya harus menjawab, kalau dia memang ingin mengetahui caranya bagaimana, itu adalah case by case. Tidak bisa secara general. Artinya apa? Bisa jadi itu adalah masalah di memang produksinya mungkin, di marketingnya mungkin, atau jangan-jangan memang sudah waktunya dia membuat sebuah hal baru. Sebab apa? Ketika ada sebuah kejadian yang mungkin tidak enak, itu adalah masa transisi kita bilang. Masa-masa transisi. Contohnya seperti ini ya. Ini di dalam ilmu pacu ini, ketika seseorang berganti pilar peruntungannya dia, selama 10 tahunan dia pas ganti ke pilar peruntungan 10 tahun berikutnya, terjadi peristiwa anomali. Dan itu saya zaman dulu saya nggak tahu, kenapa sih dulu saya nggak kenapa-napa, ada orang lain nggak kenapa-napa. Oh saya oke-oke aja, kenapa sekarang saya mengalami begini? Begitu di plot ini, ternyata kamu sedang hanya terjadi sebuah peristiwa anomali. Peristiwa yang tidak biasa, bisa baik, bisa buruk, bisa berupa tantangan, bisa berupa kesempatan. Dari sini orang itu baru tahu, oh iya pantesan begini, dan karakteristiknya apa, elemen apa yang sedang datang, dan bagaimana menyikapinya itu yang paling penting. Tapi tetap saya selalu bilang, mau apapun ini datanya, tetap ada sesuatu yang kamu harus lakukan. Kamu senang, kamu susah, tetap perbuatan baik harus diutamakan. Dan kamu harus melatih diri, berbuat baik, dan jangan bilang begini, oke deh Pak, nanti kalau saya misalnya berhasil begini tuh, saya akan sumbang makanan 100 bungkus makanan. Kenapa nggak sumbang lu sekarang aja, saya bilang gitu. Kenapa harus berhasil dulu? Itu namanya kamu bargaining, kamu trading dengan yang namanya karmamu dan universe. Lakukanlah sekarang, saya bilang gitu, maka sesuatunya akan berubah. Kira-kira begitu ya. Seperti itu jawabannya. Baik, pertanyaan terakhir Romo. Sejauh Romo mendalami ilmu pikiran atau hipnoterapi sampai saat ini, bolehkah diceritakan secara singkat kondisi dan korelasi dan manfaatnya terhadap perkembangan spiritual Romo di kehidupan ini? Waduh, ini interogasi namanya. Misalnya apakah semakin mengenal diri sendiri atau malah semakin mengerti mengenai anatta? Terima kasih. Bapak Ibu, saya dibesarkan di keluarga Buddhis yang sangat kental, bukan yang pai-pai hio-hio dupa, bukan. Papa saya adalah papa saya adalah founder Majelis Buddha Mahayana Indonesia. Juga salah satu pendiri Walubi. Pada tahun 78, waktu Walubi didirikan di Megamendung di tempat Om Seno, saya hadir sebagai bocil 8 tahun yang main layunan. Dan saya melihat itu meeting-meeting begini, wah apain sih mereka gitu ya. Dan ternyata saya akhirnya terdampar mengikuti jalur seperti ini juga sampai sini. Tentunya mendalami ilmu hipnoterapi saya belum lama pelajari. Romo Pramana tahu juga, saya angkatan ketiga, saya tahu belajar sertifikasinya di tahun 2008, jadi sekarang sudah masuk tahun ke-18 ya berarti ya, sudah 17 tahun ya, belum terlalu lama. Tapi sebelum itu, saya dididik sama papa saya untuk bermeditasi sejak usia 8-9 tahun dan saya nggak tahu apa-apa, pokoknya datang suruh duduk diam. Habis itu sudah meditasi sampai sekian, tahu-tahu selesai 30 menit, 40 menit dan saya nggak tahu, hanya duduk saja gitu. Jadi apa yang ilmu pikiran membuat saya berubah? Tentu saya jadi lebih memahami tentang diri saya sendiri dan tentunya saya beruntung karena saya mempelajari Buddhisme. Dari bisa dibilang nih kalau otot kaca ya otot kawat tulang besi, ini ototnya adalah suta dan kemudian parita dan lain-lain masuk di dalam diri sehingga itu mengakar urat akar. Ketika saya bahkan sebelum mempelajari hipnoterapi, begitu ada bertemu orang, teman bercurhat dan sebagainya,
yang berkecimpung di sini adalah ajaran-ajaran Buddha tentang suta-suta bahwa kamu harus melakukan ini. Ketika mempelajari hipnoterapi, mempelajari ilmu pikiran, lebih dalam lagi, saya lebih mengetahui ternyata begitulah manusia. Dan kalau mau lebih dalam, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu belajar Abhidhamma tentang cetasika, bentuk pikiran, wah itu bisa membantu proses pengembangan diri termasuk belajar ilmu pikiran lebih dalam lagi, lebih mampu lagi. Dan kalau dibilang apakah membuat saya menjadi lebih baik, pernah ada suatu masa membuat saya menjadi kacau balau nggak karuan. Dalam arti saya ternyata tahu bahwa saya nggak tahu apa-apa. Begitu banyak hal yang belum saya tahu, begitu banyak hal yang harus dikalibrasi, dan membuat saya menjadi seseorang yang bisa dibilang sempat linglung di saat itu. Kemudian ada lagi pada saat saya mengalami sakit-sakit berat juga di beberapa tahun yang lalu, mungkin di beberapa tahun, misalnya di 2013, di 2025 saya mengalami sakit-sakit berat. Ilmu pikiran dan Buddhisme ini membantu saya untuk melewati itu. Walaupun sebagai manusia, kadang-kadang kita berpikir kita gengsi, kita sebagai trainer, katakanlah sebagai ya mungkin dhamma duta lah apa dibilang ya, harusnya kamu jaim dong, harus jaga diri, kamu kan yang ngerti begini, gak boleh sampai down dong. Saya bilang tidak, bahwa manusia justru pada saat-saat dia lagi lemah, drop, saat itu dia mau menangis, menangislah saya bilang gitu. Saat itu dia mau merasa lemah dan mencari orang, mencari untuk tambatan, lakukanlah itu. Karena itu sangat manusiawi namanya. Ada satu kisah yang saya baca di dalam Vajrayana, mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya Tilopa. Tilopa itu Mahasida yang menjadi cikal bakal dari ajaran Vajrayana. Tilopa dengan Naropa, dia memberikan sebuah ajaran yang sangat-sangat aneh terhadap muridnya yang bernama Naropa. Jadi Tilopa ini sebuah ajaran tentang yang namanya devotion atau bakti terhadap guru. Si Naropa suatu hari dipanggil sama gurunya, bilang, oke, sekarang tugas kamu adalah kamu pergi ke desa dan kemudian ambil jemuran-jemuran orang desa itu dan bawa ke sini. Ya udah, siap guru. Langsung dia pergi dan dia ambil, dikejar sama orang desa dan orang desa nanya, apa maksudnya begitu dia lari ke gurunya, ya udah dong, orang desa temui dia mau kejar dia, tapi karena Tilopa seorang Mahasida, orang-orang desa bertahan. Tilopa tanya, kenapa? Dia mencuri pakaian kami dan sebagainya, terus mau ngapain? Mau kami gebukin? Ya udah gebukin aja, dia bilang gitu. Dan digebukin, dipukulin, dan berkali-kali dia melakukan itu sampai hampir mati. Tapi Tilopa selalu begitu luar biasa, Tilopa tinggal begini. Bangun lagi dia, ibaratnya sudah mau mati. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa ada ajaran ini? Saya bilang ini ajaran sesat, jangan-jangan ini. Kok semua diajarkan mencuri lah dan sebagainya, tapi ternyata Tilopa mengajarkan tentang devotion, tentang bakti. Dan Naropa berhasil mengikuti tes itu, rasa baktinya begitu tinggi, dia trust, dia percaya pada gurunya, dan dia selalu selamat. Sampai akhirnya satu hari dia digebukin dan dia, setelah lewat itu Tilopa bertanya apa, Tilopa getok dia sampai pingsan dan kemudian bangkit, dia tiba-tiba enlighten, ceritanya begitu. Nah, maksud saya bercerita begini adalah apa? Maksud saya, pada saat setiap orang termasuk saya ya, mengalami masa-masa berat, termasuk mengalami masa-masa indah dan baik, maka yang perlu kita lakukan hanyalah sebuah devotion atau rasa bakti atau rasa trust. Trust terhadap apa? Karena kita memiliki guru agung, ya kita harus percaya kepada Triratna, Guru Buddha Dhamma Sangha ya, kalau ada yang dari Vajrayana guru, ada lagi Buddha, Dhamma dan Sangha. Kita percaya seperti itu, kehidupan yang akan kita hadapi, apakah itu baik dan buruk, kita tetap akan bisa melihatnya sebagaimana adanya. Dan tidak terpengaruh lagi bahwa ilmu ini jelek, ilmu baik, yang kita bisa lakukan adalah kita jalani saja. Bapak Ibu, tahukah kita? Tahukah Bapak Ibu semua? Dalam masa hidup kita, dalam satu hari kita punya 16 jam saja hidup. Kita semua ini memiliki hanya punya waktu 16 jam setiap harinya. Wah, bukan 24 ya? Ya, karena sepertiganya lagi kan tidur. Karena kita punya 16 jam dalam hidup. Pastikan hal itu memberi manfaat. Kenapa?
Karena pada saat kita tidur, menjelang kesadaran kita hilang di malam hari. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan bangkit kembali esokan paginya? Apakah ada yang bisa menjamin? Tidak ada. Ilmu pikiran mengajarkan saya ini. Ilmu pikiran dan hipnoterapi dan membuat saya harus membuka mata saya bahwa ternyata apa yang kita pikir, oh nanti tahun depan saya mau pergi ke Shanghai, tahun ini dan sebagainya. Emang lu punya waktu segitu banyak? Kamu punya 16 jam seharinya. Ketika malam hari kesadaran kamu menjelang hilang dan pada saat hilang, kamu belum tentu bangun lagi besoknya. Tapi saat kamu bangun esokannya, apa yang pertama kali harus dilakukan? Ya terima kasih. Karena berarti dalam 16 jam ke depan, saya memiliki kesempatan untuk membuat kebajikan lagi atau memberi manfaat lagi, termasuk di dalamnya diri saya dan keluarga saya. Dengan kita melakukan kebajikan atau memberi manfaat lah, kita bilang memberi manfaat lah, walaupun hanya membantu orang yang bertanya, maksudnya ada orang lewat, orang bingung tanya, kita kasih tahu. Apapun kebajikan yang bisa kita lakukan ketika malam hari menjelang kesadaran sebelum hilang. Kita berpikir hari ini saya sudah memberi manfaat pada A, B, C, D. Kalaupun itu berakhir, kita berakhir dengan lebih tenang. Dan besokan paginya selalu begitu, ada manfaat apa yang bisa saya berikan selama 16 jam ke depan. Kok 16 jam sih? Sekali lagi, sisanya tidur atau kesadarannya hilang. Seperti itu. Nah ini membuat saya berpikir waktu kita tidak banyak. Kita hanya punya 16 jam dalam sehari dan belum tentu bangun besokannya. Demikian kira-kira. Terima kasih. Baik Romo, untuk menutup sesi Dhamma Desana ini mungkin ada sedikit closing statement dari Romo ya, untuk baik. kita semua. Terima kasih. Ya, menurut saya kita bertemu di saat ini bukan tanpa sebab. Semua pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah pasti di nomor 8 salah satunya ya, dari Siwaka Sutta. Ya, karena karma masa lampau kita membuat kita bertemu. Tapi, apakah selalu begitu? Tidak. Tapi karena ada 7 lagi yang lainnya. 7 lagi yang lainnya karena apa? Ya mungkin karena kita ada kesedihan atau ada ketegangan, maka saat ini kita belajar untuk mengatasi hal itu dengan yang namanya memutuskan. Ambil jalan tengah yaitu keputusan. Kalau saya belum bisa mampu mengubah perspektif saya belum mampu mengatasi emosi saya, maka saya ambil jalan tengah yang tadi adalah keputusan saya apa. Dengan kata-kata saya meniatkan titik-titik. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik Romo, kami segenap umat Wihara Pluit dan Masuka mengucapkan terima kasih. Sadu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah selanjutnya kita melengkapi perbuatan baik kita pada malam hari ini.